aku kan ngelamar jadi sopir. Tapi kalau kamu mau nolak aku gak apa-apa. Aku mau pergi aja. Kamu pergi kemana? Enak aja. Kamu tenang aja. Kamu bakal aku terima untuk kerja sebagai sopir di sini. Tapi ya satu syarat. Kamu harus jadi pacar aku. Pacar apa maksudnya? Mending kamu jauhin si Sinta ya. Dia itu tunangan aku. Dan sebentar lagi kita bakalan menikah. Tahu nggak? Nggak tahu, karena kan tadi juga aku sempat ada urusan nih. Kebetulan hari ini juga mau ada klien yang perlu ketemu sama aku. Bu. Pak Gita? Kebetulan Bu Sinta ada di sini. Ini Kenapa saya ya? ngomong Bu, untuk supir yang baru saya udah ada orang Bu, sudah menemukan maksudnya. Ya bagus lah Pak kalau gitu. Kira-kira supir itu kapan datang? Kalau Dan bisa misal mau kerja? disuruh ke sini sekarang nggak apa-apa Bu. Gitu ya. Dia udah siap kok. Misalkan mau disuruh masuk besok, saya tinggal ngomong Bu. Ya udahlah, kalau soal itu biar Pak Gita atur aja Pak. Karena sekarang saya juga pikirannya lagi nggak fokus ke sana Pak. Ada hal lain yang lagi saya pikirin untuk saat ini. Emangnya Bu Sinta kenapa Bu? Ya sebenarnya ini masalah pribadi saya sih Pak. Kebetulan kemarin itu ada pertemuan keluarga yang ternyata isinya itu ngebahas tentang saya Pak. Saya mau dijodohin sama ya orang yang nggak pernah saya temui, orang yang nggak pernah saya kenal. Tiba-tiba orang tua saya dan orang tua dia udah ngomongin soal pernikahan kita berdua. Saya juga bingung Pak. Ya mungkin itu yang terbaik mungkin buat Bu Sinta menurut orang tua Bu Sinta sih. Yang terbaik gimana sih Pak? Pak Gita tahu nggak? Yang dijodohin sama saya itu, iya orang tuanya teman dari orang tua saya. Jadi otomatis anaknya juga pasti orang berada kan? Mungkin orang tua Bu Sinta itu memang udah ngejodohin Bu Sinta dari kecil. Saya juga nggak paham sih Pak. Cuma masalahnya saya paling nggak suka deh. Masalah pribadi saya, iya diatur-atur kayak gini. Lagian kan saya juga udah dewasa Pak. Saya udah bisa menentukan pilihan saya sendiri. Jadi nggak perlu lah untuk dijodoh-jodohin kayak gini. Menurut Pak Gita gimana? Saya bener kan Pak? Kalau menurut saya sih Bu, ya Bu Sinta benar. Bu Sinta punya pendirian sendiri. Iya, tapi mau saya bener atau enggak juga percuma. Orang tua saya juga ya pikirannya masih kolot lah Pak. Mereka masih ikut budaya mereka sendiri. Masih ya mikirin soal perjodohan. Lagi pula juga kalau saya udah bekerja kayak gini, berarti saya juga udah bisa menentukan kehidupan saya ke depan mau kayak gimana. Iya sih Bu, tapi mungkin orang itu kaya banget Bu. Jadi Bu Sinta kan udah kaya nih. Tambah si cowok itu juga kaya, malah tambah kaya Bu Sinta kan. Pak Gita kan tahu kalau saya ini wanita mandiri Pak. Saya juga kerja dengan usaha saya sendiri sampai saya berada di titik ini Pak. Jadi kalau nanti saya bersuami dan ternyata suami saya itu mengatur soal kehidupan saya, soal pekerjaan saya, karena secara mereka orang berada, jadi saya nggak mau lah Pak dengan adanya mereka orang berada, terus mereka bisa mengubah kehidupan saya. Aduh udah deh, saya nggak mau mikirin soal itu Pak. Oh iya, bentar deh. Tapi tadi kata Pak Gita, sopir itu bisa dipanggil hari ini kan? Bisa Bu. Oke, kayaknya saya punya ide deh Pak. Kalau bisa Pak Gita cari sopir pengganti sopir yang lama itu, mungkin yang wajahnya tampan, yang orangnya lumayan tinggi lah. Ada nggak?
emangnya harus kayak gitu ya Bu? Kan di Iya. SOP kantor kita nggak harus kayak gitu. Saya paham Pak, cuman saya punya rencana nih. Kalau seandainya saya jadikan sopir itu sebagai pacar pura-pura saya aja, gimana ya Pak? Iya, biar saya nggak dijodohin sama anak dari teman orang tua saya. Masuk Ya, akal nggak? masuk akal sih Bu. Ya dia juga pasti bakal mau kalau cuma jadi pacar bohongan Bu Sinta. Nah, justru itu Pak. Jadi mungkin saya tambahin tugas nih untuk Wagita. Kalau bisa suruh datang sekarang juga sopir itu suruh datang. Tapi kriterianya gimana? Ya dia juga lumayan tampan sih Bu, dan Oke. karirnya juga ideal lah. Jadi Oke. cocok banget jadi pacar pura-pura Bu Sinta. Kalau gitu, saya mulai atur strategi. Nanti saya akan sampaikan langsung sama sopir itu kalau saya bakal sewa dia sebagai pacar pura-pura saya dulu. Ya Bu. Ya semoga aja dia paham lah, semoga aja dia juga nggak mempermalukan saya Pak. Karena orang tua saya juga pasti tahu kalau saya bakal pura-pura. Jadi secara tidak langsung saya juga perlu mengajari sopir itu nanti. Oke? Ya udah kalau gitu saya masuk dulu Bu, soalnya HP ketinggalan di dalam Bu. Saya Ya telepon udah. dulu. Segera dihubungi ya Pak. Ya, Bu. Makasih banyak Pak Gita. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke. Oke, aku udah mulai paham nih. Kayaknya aku harus atur strategi sebagus mungkin agar Mami sama Papi nggak curiga kalau aku udah sewa sopir aku sendiri untuk jadi pacar pura-pura aku. Pinter juga ya aku. Sekarang mungkin aku harus masuk. Aku harus selesaiin dulu semua pekerjaan biar semua strategi berjalan dengan lancar. Pak Romi mana sih, kok lama banget? Kan dari tadi bilangnya di jalan. Udah hampir 1 jam aku nungguin di sini. Emang ya kalau janjian sama Pak Romi itu nggak pernah bener. Selalu aja karet. Nggak pernah on time. Kalau urusan kayak gini kan aku jadi bosen nungguin. Fuckingnya dia itu temen aku. Kau bukan temen aku. Udah aku marah-marahin. Habis jogging dari mana? Kok jogging sih? Iya, aku dari olahraga barusan. Tapi aku baju ganti sih, tapi masih belum masuk ke dalam. Aku masih nungguin kamu nih dari tadi. Bilangnya kamu di jalan. Dari jam berapa kamu bilang di jalan? Ya kok baru nyampe? Ya kan aku masih makan. Ya kalau kamu setidaknya mau datang ke kantor itu harus pakai baju yang rapi dulu dong. Ntar kalau ketahuan sama Bu Sinta, kamu bisa dimarahin sama Bu Sinta. Tahu sendiri kan Bu Sinta sifatnya gimana. Ya udahlah, lagian kan aku ini niat mau masuk kantor. Aku juga bawa baju ganti. Ntar aku kalau udah di dalam pasti aku ganti baju. Kok tenang aja, udah nggak usah marah-marah. Ayo, gimana? Udah dapat hatinya Bu Sinta? Aduh, boro-boro dapat. Kamu tahu sendiri kan, sifat Bu Sinta itu dingin, ya. Orang yang keren aja, orang yang kaya aja, sering ditolak sama Bu Sinta, apalagi aku. Ini misinya susah banget, berat banget. Ya kamu harus usaha dong Pak Romi. Masa kamu mau nyerah gitu aja? Namanya orang bertarung ya. Mau sampai titik darah penghabisan pun kamu harus berjuang. Kalau kamu tetap kayak gini, gimana mau dapetin hatinya Bu Sinta? Tapi sampai sekarang ini, sampai detik ini, Bu Sinta itu nggak pernah buka hati sama aku. Hah? Ya karena kamu itu nggak mepetin dia. Coba kamu mepetin dia terus, pasti nanti kebuka juga hatinya Bu Sinta. Kamu tahu sendiri kan, aku itu terus berdampingan sama yang namanya Bu Sinta itu. Hah? Tapi apa coba hasilnya? Dia itu nggak pernah naruh perasaan sama aku, ya. Dia itu nggak pernah suka sama aku. Ya mungkin dia nggak suka sama kamu karena kamu bawahannya atau ya? Atau gimana, nggak tahu juga lah. Intinya ya aku bisa bantuin kamu. Cuman kamu kalau nggak ada usahanya kan percuma. Masa aku aja yang mau berjuang buat kamu deket sama Bu Sinta? Kamu bilang aku nggak ada usaha. Selama ini apa coba? Hah? Aku udah berusaha untuk mendapetin yang namanya Bu Sinta, ya. Tapi takdir itu berkata lain, ya. Emang kamu sok-sokan bilang kalau kamu itu punya rencana. Punya rencana apa sih? Hah? Emang rencana kamu ampuh? Selama ini rencana kamu itu gagal total. Iya Gak ada yang namanya. bener. Iya namanya musibah kan gak ada yang tahu. Ya udah nanti ya, semisal ada yang deketin Bu Sinta lagi, kita harus nemuin laki-laki itu, terus bilang sama laki-laki itu kalau perlu kita marah-marahin, kita olok-olokin, kita caci maki dia biar dia nggak mau sama Bu Sinta. Ya, itu wajib lah.
ntar kalau dia terus-terusan sama tuh orang, nanti Bu Sinta malah jatuh hatinya sama dia kan? Hah? Ya janganlah, jangan sampai Bu Sinta itu dekat sama orang lain. Aku tuh maunya Bu Sinta itu dekatnya sama kamu karena apa? Ini kan bahas masalah perasaan pertama ya. Yang kedua kan bisa-bisa nanti kalau kamu sudah jadi sama Bu Sinta, aku bisa naik jabatan. Tuh, Ya enggak sih? ketahuan banget kamu itu mau nolongin aku, tapi ada maunya. Sekarang ya kita hidup di dunia ini harus ada timbal baliknya. Aku bantuin kamu, kamu sebaliknya harus bantuin aku juga lah. Ya, tenang aja kalau cuma masalah jabatan aku nanti bisa pertimbangin, tenang aja. Ya tapi aku nggak mau kalau jabatannya itu cuma setingkat lebih tinggi dari aku. Aku maunya di atas loh, paling nggak 3 tingkat lah. Tenang aja, nanti kamu itu bakal menggantikan Pak Toto jadi manajer. Kalau misal aku nikah sama Bu Sinta. Oke, bener ya, janji ya. Bener janji, tenang aja. Kalau cuma masalah jabatan itu masalah gampang. Yang terpenting sekarang itu aku harus deket dulu sama Bu Sinta. Dan Bu Sinta itu harus jatuh cinta dulu sama aku. Baru deh kita ngomongin yang namanya naik jabatan. Tenang aja Sinta, Rosita. Ya udah, aku bentar lagi mau nemuin Bu Sinta dulu. Kamu tahu sendiri kan Bu Sinta kalau curhat ke siapa? Ke aku. Nah, kamu tuh harus olok-olok yang namanya Bu Sinta tuh. Dorong tuh supaya Bu Sinta bisa terus setiap hari bisa terus sama aku. Seharusnya gitu dong. Seharusnya gitu. Emang dari kemarin aku nggak gitu ya? Kamu ini nggak ada bersyukurnya jadi temen. Padahal aku selalu ada buat kamu, tapi kamu malah kayak gitu, kayak nggak ngehargain aku aja di sini. Iya, buktinya sampai sekarang Bu Sinta masih belum ada perasaan sama aku. Hah? Iya. Kalau kamu ada pengorban, Perasaan. Cinta itu tidak langsung datang tiba-tiba. Cinta Kita itu- harus butuh perjuangan, kita harus bertemu, kita harus bertatap muka, kita harus ngobrol. Oh, tidak ada yang instan di dunia ini. Kamu tenang aja. Tenang. Nanti kalau Bu Sinta udah ketemu sama aku jamin Bu Sinta bakalan cerita panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di situ ketahuan Bu Sinta lagi deket sama siapa atau lagi pengen punya pasangan siapa, kita kan nggak tahu. Jadi tenang aja. panjang kali lebar, udah kayak foto aja. Ya udah yuk, mending kita langsung aja masuk kantor. Loh, ya udah nggak masuk kantor aja, aku mau nemuin Bu Sinta dulu. Aku juga ada janji sama Bu Sinta kan. Ya udah, kamu salin tuh bajunya. Ntar malah diocehin sama Bu Sinta. Ya udah bentar lagi, mau ketemu Bu Sinta dulu, habis itu aku ganti baju. Aku juga masih belum absen kok. Ya udah bilang ya sama karyawan yang lain, aku di depan udah dari tadi. Ya udah, aku bilang ntar lagi. Ya udah, ntar kalau ada info kabar-kabar ya. Ya nanti aku telepon ya. Aku tunggu di ruangan. Oke. Thank you ya. Yo Bu Sinta. Astaga, maaf. Aduh, saya lagi nggak fokus. Ya ada apa? Enggak, tadi katanya Bu Sinta ada urusan sama saya, jadi ya udah. Saya emang mau ketemu sama Bu Sinta. Tapi Bu, maaf ya Bu, saya tadi kan habis olahraga ya Bu. Saya lupa nggak ganti baju. Nanti saya di dalam kantor pasti ganti baju kok Bu, aman aja. Ya udahlah, gampang soal itu nggak apa. Sekarang saya lagi nggak mikirin apapun. Yang saya pikirin cuman masalah pribadi saya aja. Ada masalah apa ya Bu? Bisa saya tahu atau bisa saya bantu kalau boleh? Ya, sebenarnya masalah pribadi sih Bu. Tapi saya bingung mau ceritain ini sama siapa. Cuman pekerjaan Bu Rosita udah beres. Udah sih Bu, saya tinggal minta tanda tangan Bu Sinta aja masalah presentasi yang kemarin. Oke, biar nanti saya ke ruangan Bu Rosita aja. Biar nanti saya tanda tangani sendiri. Baik. Sebenarnya nih Bu, saya ya lagi banyak pikiran. Karena kebetulan saya lagi dijodohin Bu. Dijodohin sama siapa Bu? Sama orang tua saya. Saya juga masih ngatur strategi. Saya bingung banget gimana caranya biar saya nggak dijodohin sama orang pilihan dari orang tua saya. Tapi Bu Sinta masih belum ketemu sama orang tersebut. Jangankan ketemu Bu, lihat aja juga nggak pernah. Tapi ya meskipun saya nggak pernah ngelihat sih Bu, saya udah yakin kalau saya nggak bakal cocok sama anak dari teman orang tua saya. Aduh, bahaya tuh Bu. Ini kan udah zaman modern ya Bu. Udah nggak kayak dulu, nggak ada jodoh-jodohan. Tapi lebih baik Bu Sinta jangan mau dong kalau dijodohin sama orang lain. Apalagi kan Bu Sinta nggak tahu orangnya kayak gimana. Iya kan? Akhirnya ada yang sefrekuensi sama saya. Apalagi ini udah zaman modern kan.
nggak ada tuh eranya jodoh-jodoh kayak gitu ya kan? Bener banget Bu, kita kan nggak tahu ya sifatnya kayak gimana, tingkahnya kayak gimana. Kalau semisal dia orang jahat kan nanti Bu Sinta yang kena imbasnya. Iya, tapi masalahnya orang tua saya nggak pernah mau ngedengerin pilihan saya, Bu. Nah, jadi kebetulan tadi juga saya udah ketemu sama Pak Gita nih. Dan Pak Gita bilang sama saya kalau bakal ada sopir pengganti dari Pak Nuril. Pak Nuril diganti sama supir baru. Ya kan kemarin Pak Nuril sempat izin buat berhenti kerja. Katanya Pak Nuril mau pulang kampung dan dia pengen kerja di kampungnya aja kan. Jadi saya juga sempat bingung buat cari sopir pengganti dari Pak Nuril. Akhirnya Pak Gita bilang kalau penggantinya udah ada. Dan kebetulan mungkin saya bakal jadikan sopir itu pacar saya. Gimana? Pacar Iya, Bu. maksudnya pacar pura-pura aja, Bu. Bu, gini ya Bu. Bu, gini ya. Bu Sinta kan sama sopir barunya nggak kenal, nggak akrab juga, masih belum ketemu juga. Kenapa kalau Bu Sinta nggak sama Pak Romi aja? Hah? Iya, pura-pura Bu, pura-pura jadi pacar kan nggak masalah. Bu, tapi masalahnya Pak Romi itu bukan kriteria saya, Bu. Ya anggap kriteria aja dulu Bu, buat pastiin aja ke orang tuanya Bu Sinta kalau Bu Sinta itu benar-benar sudah punya pasangan. Masalahnya saya bukan cuma mencari orang yang bisa saya jadikan sebagai pacar pura-pura. Tapi saya harus meyakinkan kedua orang tua saya kalau dia beneran pacar saya. Pak Romi bisa kok Bu, saya jamin. Tenang aja Bu, nanti saya kasih tahu sama Pak Romi kalau Pak Romi bakal jadi pacar pura-puranya Bu Sinta. Aduh, udah. Kayaknya tuh udah gak penting deh, karena saya udah terlanjur bilang sama Pak Gita buat jadikan sopir itu sebagai orangnya. Jadi Bu Rosita tenang aja. Pak Gita bilang kalau orangnya ya lumayan lah, jadi mungkin masih cocok sama saya. Ya, tapi kan orangnya belum kita tahu Bu seperti apa. Kalau orangnya oke nggak masalah, tapi kalau sifatnya nggak oke, nanti takutnya Bu Sinta diapa-apain, kita yang repot Bu. Udah Bu Rosita tenang aja, karena saya percaya sama Pak Gita. Pak Gita tuh beberapa kali udah saya minta tolong buat ya urusin masalah pribadi saya, semuanya beres kok. Jadi mungkin nanti ketika orang tua saya datang, karena saya juga nggak tahu orang tua saya bakal datang sekarang atau kapan, saya minta tolong sama Bu Rosita buat bantu saya ya agar orang tua saya percaya bahwa orang tersebut benar-benar pacar saya. Oke? Oke Bu. Oke. Mungkin kalau gitu tugas Bu Rosita untuk sementara itu aja. Jadi saya mau lanjut pekerjaan dulu, oke? Iya, oke. Makasih udah bantu saya. Iya, sama-sama Bu. Aduh, bahaya. Harus bilang sama Pak Romi ini kalau seumpamanya nanti Bu Sinta ketemu sama supir barunya kan, terus Bu Sinta jatuh cinta beneran, gagal total dong aku mau naik jabatan. Terus Pak Romi nggak jadi nikah sama Bu Sinta. Pak Romi. Kamu udah dari tadi Git, nunggu Git. Sepion aku sampai mau copot Git. Gara-gara ngebut barusan. Oh ya. Gimana? Kamu bilang gimana sama si Sinta itu? Aku udah bilang kalau misal ada supir baru. Dia Terus udah. sopir yang lama kamu bilang apa Git? Ya aku bilang dia katanya mau cuti, mau pulang kampung, aku bilang gitu. Kayaknya kamu cocok kalau misalkan kamu disuruh berbohong. Karena kan kerjaan kamu bohong terus Git. Jadi aku nih mau cerita nih sama kamu, karena kemarin juga belum detail aku cerita sama kamu. Sinta itu Git, itu mau dijodohin sama aku, sama orang tuanya. Karena orang tua Sinta itu sahabat orang tua aku. Jadi dia mau dijodohin sama kamu kan? Nah, makanya aku harus selidikin dia dulu. Cuman dia kan nggak tahu calonnya siapa. Katanya sih dia itu nolak karena dia nggak mau dijodoh-jodohin. Tapi aku nggak putus asa Git, karena aku lihat dia kayaknya cantik dan nggak ada salahnya kan. Aku cari tahu kalau memang dia masih tetap gak cocok sama aku dan aku tetap gak cocok sama dia. Ya mungkin perjodohan ini bakalan aku batalin. Kita sih memang cerita sama aku barusan guys, dia nggak mau kalau dijodohin sama orang tuanya. Dia juga punya pilihan sendiri. Bilang gitu sama aku. Ya zaman sekarang siapa sih yang mau dijodohin Git? Cuman terkadang cinta itu tumbuh seiringnya berjalan waktu. Ya aku gak mau memaksakan sih sebenarnya. Tapi kamu tahu sendiri, aku selalu gagal dalam percintaan Git.
aku selalu dihianatin. Ya banyak perempuan yang cuma manfaatin kemewahan aku aja. Aku punya mobil, punya apartemen, punya banyak rumah. Ya dia cuma pengen hidup mewah aja bareng sama aku. Pada akhirnya masih banyak cowok simpanan di belakangnya. Aku gak mau nanti setelah aku menikah istriku jadi tukang selingkuh gitu. Kalau sampai istri aku nanti tukang selingkuh sama kayak kamu, aku bakalan menjadi orang yang paling gagal di dalam dunia ini. Kenapa kamu bilang kayak gitu, Gas? Aku gak pernah selingkuh nih. Ya kamu terlalu banyak ini gitu. Dulu Devi sama kamu waktu kita camping, iya kan? Waktu kita camping, kamu peluk dari belakang. Akhirnya Devi teriak dan ngadu sama anak-anak, inget gak? Aku bukan si Karyadi ya. Kalau Karyadi, dia meskipun di dapur malah meluk-meluk Devi. Itu udah nggak penting. Intinya, Bu Sinta itu sekarang mau ketemu sama supir baru itu. Dia mau ketemu sama kamu. Gimana ya Git? Aku harus mulai dari mana? Bentar lagi Git. Aku soalnya kan belum pernah jadi sopir. Apa bentar lagi aku bilang aja. Kalau misalkan aku baru pertama jadi sopir seorang bos, biasanya jadi sopir angkot, bilang begitu aja. Ya. Gimana? Bagus. Ide kamu juga bagus, Gas. Kalau ditanya-tanya, nanti aku bingung juga. Gaji sopir berapa? Terus kalau jadi sopir itu harus gimana? Aku kan bingung gitu. Aku nggak pernah ya kalau cuman nyetir mobil tiap hari pakai mobil. Tapi kalau ditanya soal pekerjaannya gimana, itu yang aku bingung. Ya semoga aja ini bisa berjalan dengan lancar dan aku bisa ngedapetin dia dan dia cocok sama aku juga cocok sama dia. Tuh, mana ketinggalan baju aku. Itu Pak Gita lagi ngobrol sama siapa ya? Jangan-jangan itu supir barunya. Kalau bener itu supir barunya, ya orangnya lumayan sih. Tapi jabatan dia kan cuma supir. Berarti supir sama Pak Romi kan masih tinggian Pak Romi. Bahaya nih, Pak Romi harus tahu yang sebenarnya. Masa Bu Sinta mau sama supir sih? Kan nggak cocok ya, harusnya kan sama Pak Romi. Pak Romi ya meskipun jabatannya di bawahnya Bu Sinta, meskipun cuma karyawannya Bu Sinta, tapi kan nggak cocok kalau sopir itu menyaingi Pak Romi. Aduh, Pak Romi juga kemana dari tadi dicari nggak ketemu. Bisa-bisanya ya Bu Sinta itu mau jadiin sopir itu sebagai pacar bohongannya. Nanti kalau Bu Sinta beneran suka sama dia kan bahaya dong. Apalagi dia wajahnya ya lumayan daripada Pak Romi. Pak Romi kan wajahnya kayak gitu. Pantesan Bu Sinta nggak mau. Tapi mau gimana lagi ya? Aduh, bingung nih, harus mikir rencana. Aku harus bantuin Pak Romi. Kalau aku nggak bisa bantuin Pak Romi, otomatis nanti aku nggak bisa naik jabatan. Bentar deh. Aku nggak boleh buru-buru nih ambil tindakan. Aku harus pastikan dulu itu beneran supir barunya atau bukan. Mending aku tanya sama Pak Gita aja dulu. Nanti kalau semisal Pak Gita kasih tahu aku kalau dia itu beneran supir, baru aku kasih tahu Pak Romi. Takutnya nanti aku salah sasaran. Kalau nanti aku salah sasaran, Pak Romi kan bisa marah. Ngeri ya kalau Pak Romi nanti marah. Ya udah, aku harus tanya Pak Gita. Mumpung Pak Gita masih sendirian. Ya udah, mending sekarang aku Bu Rosita? Pak Gita, maaf ganggu waktunya ya. Ini barusan dari tadi saya nyari Pak Romi nggak ketemu, kebetulan kelihatan Pak Gita di sini sama orang asing. Lo boleh tahu siapa ya Pak? Bu, nama saya Bagas. Ya. Bagas. Saya calon sopir di sini. Katanya sekarang mumpung hari libur, karyawan cuman kumpul-kumpul aja, Iya. olahraga di sini, terus main bulu tangkis, main futsal katanya. Makanya saya disuruh datang sekarang buat jadi sopir Bu Sinta. Jadi besok langsung kerja, Bu. Ini supir penggantinya Pak Nuril. Ya, Bu Rosita kan sudah tahu Pak Nuril itu cuti sekitar 3 bulan. Dia Iya. mau pergi ke kampungnya. Kita mau pulang kampung, jadi ini gantinya Pak Nuril.
Oh gitu, jadi beneran emang ada penggantinya Pak Nuril ya Pak Gita? Nah, iyalah, siapa yang mau nyopir kalau nggak ada gantinya? Oh iya kan masih ada Pak Romi Pak Gita. Itu kan ada kerjaan yang memang sudah harus dikerjakan di sini. Rosita, gimana sih? Iya sih. Kan nanti malah mengganggu sama pekerjaan dia. Ibu kerja di sini juga, Bu? Iya kebetulan saya juga karyawan di sini. Oh. Tak kira ini yang namanya Bu Sinta, bukan ya? Ini Rosita. Oh, ini Bu Rosita. Iya Bu Kamu Sinta juga itu tahu. di atas saya. Dia yang Oh, punya yang punya kantor di kantor. sini. Cantik nggak, Bu? Cantik banget, Wah. tapi kayaknya nggak pantas sama Mas Bagas. Hah? Iya, soalnya Bu Sinta kan dia yang pemilik kantor di sini, sedangkan Mas Bagas kan cuma supir. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Dia kesini kan cuma mencari pekerjaan. Ya ngapain nanya cantik atau enggaknya kan? Ya, salah ya. Iya. Perempuan memang cantik. Gimana sih? Oh iya aku yang salah jawab Pak Gita, maaf. Ya udah, kalau begitu, Pak Gita, saya langsung mau nemuin Bu Iya. Sinta. Kamu udah ditunggu sama Bu Sinta. Kamu tinggal nemuin aja di ruangan dia. Kamu nanya aja ruangan Bu Sinta. Ketemu berdua. Iya, masa sama aku sih. Aku kan nggak enak kalau ngomong ada aku. Dia mau ngomong langsung sama kamu. Ya udah, permisi Pak. Pak Gita, Apa sih? dia itu mau deket sama Bu Sinta ya? Nggak cocok. Yang cocok tuh Pak Romi. Ya enggak sih? Iya dong. Begini ya Rosita. Aku nggak mau tahu yang cocok itu siapa. Intinya aku cuman mencari gantinya Pak Nuril. Soalnya kan Pak Nuril mau keluar kota. Maksudnya pulang kampung. Jadi aku ya menemukan orang itu. Dia juga teman aku kok. Soalnya gini Pak Gita, tadi Bu Sinta kan kebetulan ketemu sama saya. Jadi dia bilang kalau dia itu butuh pacar sewaan. Siapa tahu nanti supir itu dijadiin pacar sewaannya Bu Sinta. Kan bahaya dong. Ya nggak sih, bahaya dong Pak Gita. Dia Sinta, kan cuma jadi supir. sopir itu juga ganteng kan. Jadi mungkin bisa buat jadi pacar pura-pura Bu Sinta. Enggak, saya nggak setuju Pak. Bu Sinta itu cantik. Terus Kamu kelas, itu siapa? ya saya karyawannya Bu Sinta lah. Ya kamu nggak berhak untuk setuju atau enggak. Ya, yang penting saya bilang sama Pak Gita, saya nggak setuju. Yang lebih cocok sama Bu Sinta itu Pak Romi. Sedangkan Pak Romi kan kerja di sini sebagai Kamu karyawan. Dari tadi cuma ngomongin Romi terus sih. Ya Kenapa iya, nggak kamu aja nikah sama Romi? yang enggak, yang cocok kan Bu Sinta sama Pak Romi. Kalau saya kan sudah punya pacar. Apa? Nah, kamu lebih ganteng Romi. Enggak, lebih ganteng pacar saya lah Romi. Gitu. Pak Gita, tapi dilihat-lihat kayaknya si supir itu berharap deh sama Bu Sinta ya. Jangan sampai deh Pak Gita, bahaya, apalagi jabatan dia cuma jadi sopir selama Pak Nuril. Ini ya Rosita, meskipun dia cuma seorang sopir, kalau memang Bu Sinta memang misalkan nih ya, Bu Sinta suka beneran sama dia, ya kita mau bisa apa maksudnya? Aduh Pak Gita, ini percuma ngomong sama Pak Gita nggak ngerti intinya ya. Saya nggak setuju kalau Bu Sinta sama sopir itu. Udah ya Pak Gita, saya mau nemuin Pak Gita. Ih, nggak jelas deh dia. Nah, aku harus nemuin Pak Romi deh. Pak Romi di mana ya? Mana sih? Atau jangan-jangan bosnya lagi keluar. Gini banget. Mas Bagas, Sinta, kamu ngapain di sini? kamu ngapain di sini? Aku di sini ngelamar kerja jadi sopir. Aku menemuin Bu Sinta yang punya kantor ini, tapi bukan Bu Sinta kamu. Oh, berarti kamu mau temuin aku? Emang kenapa? Iya, aku kan Sinta. Ya tapi kan bukan Bu Sinta kamu, Sin. Gini. Aku gak mau berurusan lagi sama kamu. Oke? Kita pernah punya masalah di masa lalu. Kamu selingkuhin aku. Jadi aku gak sudi lihat kamu lagi. Tunggu dulu. Kamu bilang aku selingkuhin kamu. Aduh, udah ya, aku nggak mau ngebahas soal masa lalu. Udahlah. Mending pergi aja. Aku lagi nungguin yang punya kantor di sini. Yang punya kantor ini aku. Yang punya kantor kamu? Duduk aja. Aku ada kepentingan sama kamu. Duh, Sin. Jadi kamu? Makanya kalau baru ketemu sama orang, jangan asal sepus-sepus kayak gitu. Dari dulu nggak pernah berubah. Berarti yang mau jodoh sama aku Sinta mantan. Tapi gimana ya?
aku jadi sopir. Woi, kamu ngomongin apa? Enggak, aku kan ngelamar jadi sopir. Tapi kalau kamu mau nolak aku gak apa-apa. Aku mau pergi aja. Kamu pergi kemana? Enak aja. Kamu di sini udah ngelamar, terus mau pergi gitu aja. Terus kamu kira gampang buat cari sopir? Ya kan banyak sopir. Tapi benar juga ya ternyata kata Pak Gita. Sesuai sama kriteria. Oke. Jadi gini Mas. Kamu tenang aja. Kamu bakal aku terima untuk kerja sebagai sopir di sini. Tapi ya satu syarat. Mau tau nggak syaratnya apa? Apa? Kamu harus jadi pacar aku. Pacar apa maksudnya? Ya kalau kamu maunya lebih dari itu, apa? Kamu kenapa? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngomong begitu. Kita baru ketemu. Udah lama banget kita gak ketemu kan? Aduh, aku nggak sempet ngejelasinnya sama kamu. Sorry, aku terbawa suasana nih. Tiba-tiba ketemu kamu di sini. Oke, mungkin aku cerita dari awal. Sebenarnya aku lagi ada problem masalah keluarga aku. Jadi kedua orang tua aku mau jodohin aku. Aku nggak kenal sih orang yang bakal dijodohin sama aku itu siapa. Cuman kayaknya dia orang kaya deh. Kan kalau orang kaya harusnya kamu mau. Kenapa harus pura-pura pacaran sama aku? Dimana-mana perempuan mau punya suami yang kaya raya. Sebenarnya lebih baik aku pacaran sama kamu lagi aja daripada aku dijodohin kayak gini. Kamu tahu lah karakter aku seperti apa. Aku paling nggak suka masalah pribadi aku disangkut pautkan sama keluarga, orang tua. Karena kan aku punya pilihan sendiri. Tapi kan aku cuma sopir. Tapi kalau kamu mau untuk memulai hubungan sama aku masih mau kok. Dan aku juga minta maaf kalau mungkin di masa lalu aku pernah ya nyakitin kamu. Tapi ini gak cepet banget ya. Justru lebih cepat lebih baik. Karena kan usia aku udah matang. Jadi aku nggak pengen orang tua aku terus-terusan ngedesak. Dan kebetulan katanya sih orang yang bakal dijodohin sama aku dia juga lagi buru-buru buat punya pasangan. Tapi aku mau bilang sama kamu, aku gak mau dijadikan pelarian dan gak mau juga dijadikan pelampiasan. Aku gak bakal jadiin kamu pelarian. Sebenarnya kan dari dulu juga aku udah sempat bilang sama kamu kalau aku masih sangat sayang sama kamu. Aku mau ngajakin syarat sama kamu kalau kamu memang gak mau jadikan aku pelarian. Jadikan aku asisten pribadi kamu dan bilang sama semua karyawan kalau misalkan kamu udah pacaran sama aku. Oke, siapa takut? Sekarang juga aku bakal masuk ke dalam, aku bakal omongin sama semua karyawan di kantor ini kalau kamu bakal aku kenalin dan kamu akan aku jadikan sebagai ya asisten pribadi aku sekaligus pacar aku yang ganteng. Oke, gimana? kalau Oke? gitu, aku tunggu di sini. Oke, yaudah kalau gitu kamu tunggu sini, aku masuk dulu. Nanti kamu juga ikut masuk. Tunggu. Aduh, aku mimpi apa semalam Sita ngajak balikan sama aku. Lalu dulu dia gak mau banget sama aku. Padahal dia yang salah. Tapi sekarang gila aku jadi sopir, dia malah ngajak balikan sama aku. Atau jangan-jangan dia udah gak dapetin laki-laki yang sebanding sama aku. Pak Romi, dari tadi dicariin ternyata ada di sini ya? Kan tadi saya sudah bilang sama Bu Rosita kalau saya ada di ruangan saya, Bu. Katanya mau di ruangan sana, ternyata di ruangan depan. Ya harus dicari semua dong, Bu. Kan ruangan saya bukan Capek cuma tahu satu. saya nyariin Pak Romi dari tadi. Ya terus kenapa, Bu? Tuh, bentar, capek. Gini Pak, saya ada berita buruk sekali. Buruk Sekali. sekali. Emang ceritanya apa sih, Bu? Sabar. Tarik nafas dalam-dalam, keluaran lewat pantat. Enggak gitu dong konsepnya. Udah gini. Pak Romi tahu kan sama Pak Nuril yang biasanya jadi supirnya Bu Sinta, dia sekarang itu kan lagi cuti. Nggak cuti sih, dia memberhentikan diri karena dia itu mau kerja di kampung halamannya. Nah, Udah bentar. poin aja deh. Iya, Gak usah tunggu. berbelit-belit kalau ngomong. Aku itu masih banyak kerjaan loh. Gini loh. Ada sopir baru penggantinya Pak Nuril yang lebih ganteng dari Pak Romi dan Pak Romi tahu ternyata sopir itu mau dijadikan pacar pura-puranya Bu Sinta.
Kok bisa gitu? Ya bisa dong, makanya dengerin ini. Ini info terpenting, terakurat ya. Tadi waktu kita selesai ketemu, saya kan ketemu sama Bu Sinta. Bu Sinta cerita semuanya kalau dia itu mau dijodohin sama orang tuanya. Berhubung Bu Sinta nggak mau, jadinya Bu Sinta itu mau cari pacar sewaan. Nah, berhubung ada sopir baru itu, jadinya Bu Sinta mau nganggap sopir baru itu sebagai pacar pura-puranya aja. Padahal tadi saya udah ngomong sama Bu Sinta loh, Pak Romi beneran. Kenapa nggak Pak Romi aja ya, bukan Pak Romi itu lebih keren. Apalagi dia kan jabatannya udah tinggi juga di kantor ini. Dia juga kalonnya Bu Sinta. Bu Sinta bilangnya nggak mau. Udah ngomongnya? Udah. Udah? Hah? Nggak capek? Capek sih. Capek kan? Capek dari tadi mondar-mandir. Kamu tahu sendiri sama Bu Sinta. Bu Sinta kalau sudah AA, kalau sudah BB ya. Jadinya kalau dia udah milih tuh sopir, jadinya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa dong, usaha. Gimana caranya kita buat sopir itu nggak betah kerja di sini? Ya udah, sekarang juga kita langsung datengin tuh supir baru. Sebentar, sopir barunya itu masih mau ketemu sama Bu Sinta. Kalau kita langsung ketemu Pak sopir itu dan ada Bu Sinta, bahaya dong rencana kita. Kita harus ketemu sama sopir itu kalau sudah nggak ada Bu Sinta biar enak. Jadi kita mau marah-marahin dia, mau caci maki dia atau mau ngusir dia kan enak. Lagian secara Bu Sinta kan CEO di sini, dia tuh bos di sini. Ngapain cari sopir sih? Itu kan mikirnya ke sana kan. Tadi aja Pak Gita nggak mau tahu, katanya urusannya sama Bu Rosita apa. Bilangnya kayak gitu sama saya. Padahal kan tahu sendiri yang lebih cocok sama Bu Sinta kan Pak Romi ya. Coba deh, tadi Bu Rosita tuh bilang kalau pacar pura-puranya itu aku. Sudah, udah gini aja. Kita sekarang temuin sopir itu. Ya syukur-syukur masih belum ketemu sama Bu Sinta. Jadi lebih cepat lebih baiknya nggak sih? Ya udah yuk. Di mana emang? Di depan. Kalau Mana? Ini orangnya. Sini. Mau dibawa kemana? Sabar. ada apa Pak? Kamu yang namanya Bagas, hah? Ya emang kenapa? Kamu yang katanya menggantikan Pak Nuril untuk jadi sopir di sini. Ya iya Pak, emang ada apa? Mending kamu jauhin si Sinta, ya. Dia itu tunangan aku dan sebentar lagi kita bakalan menikah, tahu nggak? Tunangan. Tapi Bu Sinta barusan bilang dia mau dijodohin sama anak dari sahabat orang tuanya. Yaitu aku. Hah? Kamu tahu nggak mobil yang terpampang di belakang kamu ini mobil siapa? Hah? Mobil siapa? Bu Sinta. Betul, ini mobil Bu Sinta ya. Tapi mobil ini hadiah dari aku ya. Hadiah pertunangan kita berdua. Ya biasalah, banyak uang kan. Kalau cuma mobil kayak gini bisa aku kasih 5 kepada Sinta. Betul. Saya harus percaya apa enggak ya? Ini Bu yang tadi ya? Iya Mas. Iya. Kenapa? Oh, jadi tadi tanya sama Pak Gita buat cari informasi. Salah satunya itu karena kamu nggak cocok sama Bu Sinta. Yang cocok ini Pak Romi. Apalagi Pak Romi kan sudah jadi tunangannya Bu Sinta. Sayang aja kamu sekarang itu bekerja di tempatnya si Sinta. Kalau aja kamu kerja di kantor aku, pasti kamu bakalan aku pecat ya. Karena kamu udah berani untuk deketin tunangan aku. Udah, mending dari sekarang kamu mundurkan diri aja untuk jadi supir di sini ya. Gini ya Pak, saya nggak kenal sama Bapak. Kalau apalagi Bapak katanya. Oh, apalagi aku itu nggak mau kenal sama orang miskin kayak kamu ya. Nggak level ya. Orang kaya kenal sama orang miskin itu nggak ada ceritanya, nggak ada di kamus aku. Ya udah, nggak apa-apa Pak, terserah Bapak. Tapi kan Bapak bukan kerja di sini, Bapak di kantor lain kata Bapak kan? Hah? Ya, Jadi kedatangan aku ke sini untuk membicarakan bisnis soal pekerjaan. Kamu nggak bakal ngerti. Iya, aku memang punya kantor sendiri. ya udah. Dah. Ngapain? Ya udah, panggil Bu Sinta, bilang kalau misalkan Bapak gak setuju kalau saya kerja di sini, kalau Bapak memang tunangan Bu Sinta Pak. Iya, tapi mending kamu mundurin diri aja deh daripada nanti kamu bakalan nyesel kalau iya. terus kerja di sini. Ya nggak Bu? Ya kalau misalkan bukan Bu Sinta sendiri yang menyuruh saya untuk pergi dari kantor ini atau berhenti dari pekerjaan ini, saya gak bakal berhenti. Dan kalau misalkan bukan Bu Sinta sendiri yang bilang kalau misalkan dia punya tunangan, saya bakalan tetap maju begini buat deketin Bu Sinta. Hah? Lagian kamu orang miskin, kamu nggak sadar ya kalau kamu itu cuma dimanfaatin aja sama si Sinta ya. Orang miskin kayak siapa? Kayak saya mau dimanfaatin apa Pak? Iya. Nanti aja. Ya udah gak apa-apa, lagian saya kan dibayar. nanti kalau semisal dia udah nggak dijodohin lagi, kamu bakalan ditinggalin, ha?
Kamu mau cuman jadi pelarian doang. Gak Kamu itu apa-apa. laki-laki. Kan tunangan. Apa sih yang jodoh-jodoh? Kalau gak jadi dijodohkan, Enggak, maksudnya ini salah, ini mau dijodohkan cuma karena udah berhubung tunangan sama Bu Sinta. Jadi kayak gitu. Gak usah tahu deh. Panjang banget sih Gitu. pertanyaannya. ya saya gak peduli. Lagian Bu Sinta katanya tadi gak mau dijodohin. Iya, tapi Bu Katanya lebih milih saya buat jadi pacar. kamu kalau ngomong itu nggak usah kepedean ya. Orang baru kenal aja sama Bu Sinta kamu udah ngomong kayak gitu. Perlu kamu tahu ya, Bu Sinta itu banyak yang suka kepada Bu Sinta. Orang-orang kaya manapun dia itu datang sama Bu Sinta. Hah? Kamu? Hah? Bu Sinta? Maksud aku Sinta. Kamu aja orang miskin masih berani untuk deketin Bu Sinta. Si Sinta. Maklum yang baru tunangan kan jadinya belepotan, ya kan dulunya manggilnya Bu terus. Karena menghargai kan Iya dong. satu kerjaan gitu ya. Apalagi Pak Tahu Romi jangan- punya perusahaan juga. Atau jangan-jangan kalian berdua cuma karyawan di sini? Ya Karyawan. kalau saya memang karyawan kan. Ya termasuk laki-laki ini. Atau jangan-jangan kamu suka sama Sinta, tapi kamu mau buat omongan biar aku ngejauh dari Sinta, begitu? Aku emang suka sama si Sinta. Dan sebentar lagi aku bakalan tunangan sama dia. Ya. Katanya tadi Dan aku- tunangan. Aku memang mempunyai perusahaan di luar kantor ini. Ya. Katanya tadi tunangan. Sekarang mau tunangan. Terus gimana yang benar? Iya, intinya aku mau tunangan sama si Sinta. Kamu jangan berani-berani untuk gangguin hubungan kita berdua. Kalau kamu sampai berani hancurin hubungan kita berdua, kamu bakalan menyesal seumur hidup kamu. Dengar? Bego banget sih laki-laki ini. Mau bohong tapi kelihatan. Apa? Oh, enggak. Kamu ngomong apa barusan? Ya, saya nggak ngomong apa-apa. Cuman kalau mau berbohong, direncanakan dulu, dibuat skenario-nya dulu. Oh, kamu Biar kira aku bohong? Hah? Kamu kira aku bohong? Ya enggak. Jangan pakai emosi dulu. Ya, tapi dia ngeselin banget. Saya bukan ngeselin, cuman kan saya tahu mana orang bohong sama orang jujur. Tapi terserah siapa namanya? Bos Romi. Bos Rahmat. Romi. Oh, kayaknya betul. dia Kamu budek, hah? Ya enggak. Soalnya namanya bagus, Bos Romi. Tapi Romi bukan Romli. Intinya gini, kamu nggak usah deketin Bu Sinta lagi karena Bu Sinta itu bakalan sama Pak Romi. Udah itu. Poinnya di situ sih dari tadi, cuma muter-muter aja nih Pak Romi. Atau gini aja deh. Mending kamu jadi supir aku aja. Mending kamu mengundurkan diri untuk menjadi supirnya si Sinta, ya. Kamu jadi supir pribadi aku aja. Nanti bakalan aku bayar 2 kali lipat dari kantor ini. Gimana? Kamu kan butuh uang, butuh duit. Ada kalian. Mumpung ada kalian, aku udah kenalin kamu sama karyawan dalam kok. Tapi katanya ini tunangan kamu. Tunangan? Oh, maksud saya Pak gini. Romi bilang sama Mas Bagas tunangan saya. Terus aku disuruh berhenti buat jadi sopir kamu. Emang hak dan wewenang Pak Romi ngomong kayak gitu apa? Maksud saya seperti ini. Kan mulai dari kemarin-kemarin banyak banget yang mengaku-ngaku sebagai tunangan Bu Sinta. Dan saya cuma memastikan saja kalau dia itu tunangan Bu Sinta atau bukan, Bu. Berarti Dia calon suami saya. Oh, dia Dia calon. calon suami saya. Dan Pak Romi ataupun Bu Rosita nggak berhak buat memberikan sikap nggak baik sama dia. Oh, enggak kok, Bu. Kita ngomongnya baik-baik kok tadi, Bu. Terus ini maksudnya apa nih? Senderan di mobil saya. katanya mobilnya dibeliin sama dia. Pak Romi bilang mobil ini dibeliin Pak Romi. Kita Saya dianggap apa sama Pak Romi? Enggak, Bu. Maksud saya ada apa, Pak? Udah ngomong. Ini udah. mereka gimana sih Pak Gita? Kenapa mereka tiba-tiba datang ke sini dan ngomong kalau mobil yang saya punya itu dibelikan sama Pak Romi dan Oh. Pak Romi dan juga Bu Rosita udah menghina Mas Bagas di sini. Balik lagi ke omongan yang tadi, Bu. Saya cuma mau memastikan saja, Bu, kalau dia itu memang betul tunangan. Kamu diam Sinta. sekarang. Git, aku harus bilang sama Sinta. Sin, aku mau bilang sama kamu. Sebenarnya laki-laki yang mau dijodohkan sama kamu itu aku. Makanya aku cari tahu di sini. Ternyata kamu, makanya aku kaget. Bentar deh. Kamu bilang kamu tuh sopir. Sopir ada kan ngomong Enggak, aku bukan sopir. Aku cuma pura-pura jadi sopir buat tahu calon istri aku seperti apa yang mau dijodohkan sama aku. Karena kan orang tua yang ingin. Aku cuma tahu foto kamu aja. Dari jauh kan beda, Sin. Pak Gita emang bener kayak gitu Pak? Iya Bu, benar Bu. Berarti Bagas ini teman saya Bu. Katanya dia mau pura-pura ngelamar jadi sopir di sini. oke, berarti dia orang yang mau ngelamar jadi sopir dengan pura-pura dan sekaligus dia orang yang mau dijodohkan sama saya. Ya bener. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Ini kan semua udah
terbuka semua. Kamu udah tahu siapa aku sebenarnya. Kamu masih mau nolak Aku buat nggak bakal nolak, Mas. Hah? Iya. Kalau emang kenyataannya kamu orang yang mau dijodohin sama aku, tunggu bentar. Kamu ngapain masih di sini? Pergi. Kamu juga. aku minta maaf sama kamu. Udahlah, gak apa-apa. Teruskan aja ngomong. Iya, kalau emang kamu orang yang bakal dijodohin sama aku nggak bakal se-effort ini buat cari penggantinya. Ya aku pasti bakal langsung terima gitu aja. Dan mama sama papaku juga nggak ngomong kalau ternyata orang itu kamu. Berarti Karena kamu nggak sempet kenalan sama orang tua aku. berarti kamu gak nolak dong kalau kita mau dinikahin sama orang tua kita. Ih, sakit tau nggak sih? Nggak sengaja. Iya, enggak dong. Lagian juga tadi aku udah sempat bilang sama kamu kan, kalau hubungan kita bisa diperbaikin, ya kita mulai lagi dari awal. Jadi mungkin kita bisa langsung segerakan pernikahan kita nanti, Mas. Karena Oke. aku juga udah punya usia yang cukup, kamu juga pun begitu kan. Aku masih muda sebenarnya. Kan lebih tua kamu 2 tahun. Wah. Bentar deh. Ada satu hal lagi yang harus ku omongin. Ada yang mau minta naik gaji katanya. Dia mau pindah kantor aku kalau berhasil. Karena gaji di sini kurang. Naikin dong gaji Iya, karyawannya. Enggak Bu, Kenapa? Kamu langsung to the point aja. ini memang sering bikin omongan Bu. Soalnya kan saya sudah lama berteman sama dia Bu. Sebenarnya dia suka ke yang namanya Rosita tadi tuh. Serius? Serius. Waduh. Ya udah, aku mau ngomong sama Sita. Pergi. Kamu serba Dia sahabat aku. Ya udah, kita masuk kantor kamu. boleh. Aku udah kenalin kamu sama semua karyawan. Aku boleh pegang tangannya. Ya, ada yang lagi tuh aku kenalin kamu lagi. Dah, yuk. Yuk.